Jadi chapter 1, what is interaction design? Nah, ini kalau kita lihat, banyak sekali hal-hal yang terkait dengan desain yang buruk ya. Bukan jelek-jelek amat ya. Ibaratnya sesuai dengan cara kita atau kebiasaan kita, itu biasanya ada yang memasang satu model desain yang buruk ya. Dimana letaknya itu mungkin tidak cocok ya, atau nggak sinkron antara label dengan tombol misalnya kan, atau tulisan dengan tombol ya. Kemudian mungkin kayak Anda pernah lihat yang Samsung yang pakai kamera pop-up gitu ya, mungkin desainnya bagus gitu, tapi bagi sejumlah orang itu desainnya kurang bagus. Gitu. Ya itu tergantung persepsi masing-masing ya. Nah, ini persepsi dari masing-masing orang sih. Ya. Jadi misalnya kayak di contoh di sini ada door open gitu ya. Menurut ini bagus nggak desainnya? Ya, kalau kita lihat ini door di atas, open di bawah. Ya mungkin kalau lihat simbolnya aja, tombol ini untuk elevator, ini untuk buka ya. Ya setidaknya mungkin desainnya adalah tulisan itu tidak boleh terpotong gitu. Itu mungkin logikanya ya seperti itu ya. Ini hanya bad design aja. Termasuk juga stop ya dan sebagainya. Ini door close ya. Ya. Ini hanya tampilan desain di elevator. Ya. Kemudian di vending machine juga ya. Bisa kita lihat di sini step 1 push any button to start unit. Tapi panahnya ke bawah. Di mana ya gitu. Nah, atau mungkin Anda ketemu dengan satu kasus bukanlah di vending machine. Ya. Misalnya di satu tampilan web gitu ya. Disuruh login atau sign in gitu ya. Tapi kita tidak menemukan menu sign in atau login. Bingung kita nyari. Hal ini saya sudah temukan ya. Terutama di beberapa web ya. Yang baru-baru ini saya menginput tentang satu data beasiswa gitu ya. Memang kita tidak dikasih tahu cara melakukan atau menginput data di web itu. Ya, jadi akhirnya saya coba-coba. Coba pertama gagal, coba kedua gagal. Saya pikir saya yang salah gitu ya. Tapi begitu kita teliti, ya ternyata fitur itu tidak dijelaskan ya seperti apa. Ya. Ternyata tombolnya ada yang hidden, ada yang tersembunyi di page berikutnya dan sebagainya. Nah ini biasanya ini yang jadi satu permasalahan ya. Jadi tampilan desain itu sangat utama, sangat penting. Ya. Tidak semua orang itu begitu lihat halaman awal atau halaman atau mungkin tampilan di vending machine kah atau dimanapun gitu ya, itu orang udah ngerti gitu. Nah, jadi tujuan dari mata kuliah IMK itu adalah bagaimana Anda membuat user interface yang user friendly dan mudah digunakan, easy to use. Itu maksud dan tujuan dari mata kuliah ini. Jadi Anda membuat suatu desain tampilan ya di mana kita lebih mudah menggunakan dan orang itu tanpa bertanya itu dia tahu gitu loh. Seperti itu caranya. Nah, ini good design ya. Nah, ini misalnya di Marble Answering Machine ya dari Bishop tahun 95 ya. Nah, bisa juga berbasis dengan apa saja ya, objek yang setiap hari kita gunakan ya. Kemudian yang dikatakan good design itu easy, mudah, intuitif. Ya, jadi mudah, intuitif, dan pleasure to use. Lebih mudah kita gunakan. Jadi jangan membuat tampilan itu orang susah gunakan. Itu kalau udah sulit untuk digunakan berarti sudah bad design. Ya. Dan intuitif kita kenapa? Jadi tanpa disuruh, tanpa diajarin, tanpa di guidance itu kita udah ngerti. Nah, itu good design. Memang susahnya Anda itu adalah ini, membuat sesuatu yang good design. Biasanya naluri kita waktu kita pemrograman, waktu kita desain, kita punya naluri, saya pengennya tampilan kayak gini, menurut saya warna merah, warna kuning cerah itu bagus.
Ya, tapi tidak semua orang suka warna cerah. Gitu, misalnya. Ya. Ada orang yang bilang, wah desain Anda bagus, tapi begitu dipandang webnya, baru mandang 1, 2, 3 detik, mata langsung lelah. Jadi, easy, intuitive, and pleasure to use, ya ini semua bergantung juga dengan interaksi antara manusia dengan tampilan yang ada pada komputer. Jadi waktu kita mendesain satu tampilan gitu ya, kita harus mempertimbangkan juga daya tangkap dari mata manusia. Ya. Kemudian only require one step action to perform core task. Ya, jadi hanya memerlukan satu tahap aja. Jadi tidak perlu banyak tahap. Ya, itu yang good design. Contoh good and bad design ya. Nah ini why is the T4 remote much better design than standard remote control? Kalau menurut Anda bentuk remote yang kayak gini lebih baikkah atau lebih burukkah dari remote yang bentuknya kotak? Nah, kalau di dalam konsepnya T4 remote itu mengatakan bahwa kalau remote TV ya dalam bentuk model peanut, ini model peanut ya, itu katanya bisa mengikuti atau fit to in hand ya, fit in hand ya. Kayaknya lebih enak dipegang kalau di tangan gitu ya. Kemudian logical layout and color code distinct button. Nah ini butuh juga, kenapa? Karena tombol jangan sampai berdempetan ya. Nah, biasanya ada orang yang bikin desain layout itu, tombolnya itu saling dempet, kemudian yang udah dempet, dia kecil lagi. Ya. Kalau pernah lihat yang tombol dempet itu kayak keyboard yang ada di BlackBerry zaman dulu. Itu kan dempet tuh. Nah, bayangkan kalau jari saya ini kan agak gede nih. Untuk nekan-nekan tombolnya itu kadang-kadang salah pencet gitu ya. Nah, kalau ini kan tombolnya ada distingnya, ada jaraknya. Kemudian isi to local button ya, kenapa? Karena di sini sudah ada disediakan beberapa tombol yang memang kebiasaan kita tuh misalnya kalau play di atas ya, kemudian ke kiri, ke kanan dan sebagainya itu ada. Ini contoh good design ya. Ya kalau bad design ya Anda bisa lihat sebuah remote control yang bentuk kotak gitu ya, bisa jadi di button-buttonnya itu ada yang bentuknya rapat, kemudian warnanya monoton, satu warna semua. Mungkin kalau satu warna semua kan memang tidak ada nampak seninya ya, tapi sulit juga kita gunakan ya. Kalau yang minimal harus banyak experience ya di penggunaan tombol baru bisa tahu oh ini bagus gitu. Dilemanya ya, which is the best way to interact with smart TV? Why? Nah, misalnya gini, kenapa sih kita lebih enak ya atau kita menggunakan remote control itu di smart TV ya. Nah, smart TV itu saya terus terang tidak terlalu senang ya kalau pakai remote ya. Lebih enak itu saya menggunakan mouse. Jadi saya tinggal colok aja ke box-nya atau di samping TV-nya itu, kemudian saya gunakan mouse. Ketimbang menggunakan alat berupa remote control remote ya. Ya, jadi kalau untuk ngetik-ngetik gimana? Tinggal colokkan keyboard juga. Jadi colokkan keyboard, colokkan mouse, udah saya tinggal ngetik atau menggunakan mouse. Itu termasuk juga ya, termasuk juga di bagian desain. Jadi memang kalau di Smart TV memang tampilannya ya sebenarnya dia TV ya, tapi di dalamnya itu adalah aplikasi Android. Nah, cuman karena aplikasi Android kan kadang-kadang ada beberapa aplikasi yang memerlukan kita menginput teks ya. Nah, kalau menggunakan remote memang cenderung agak kewalahan juga ya. Nah, ini. Bahkan ada juga yang menggunakan voice control ya. Jadi dengan voice control itu juga bisa kita gunakan. Nah, itu dilema yang ada pada teknologi saat ini. Makanya kalau Anda lihat di bukunya Dix itu tentang human computer interaction tahun 2010 itu belum ada yang kayak gini konsepnya. Nah, hanya di bukunya Interaction Design ini yang sudah menggunakan ke teknologi yang saat ini. Nah, apa sih yang bisa kita desain ya? Nah, ini untuk melakukan desain memang kita harus melihat siapa sih penggunanya.
Ini kadang-kadang waktu mahasiswa nulis skripsi itu, ya, mereka hanya berpikir naluri mereka hanya buat karena mereka yang menggunakan. Jadi seakan-akan tuh mereka hanya mereka yang menggunakan. Nah, setidaknya yang namanya riset itu kita harus mempertimbangkan siapakah penggunanya. Ya. Misalnya penggunanya itu adalah kasir. Maka kalau kasir, apakah dia sama cara menggunakannya seperti Anda yang menggunakan software itu? Kemudian apa saja aktiviti yang kita lakukan? Ya. Kemudian di mana interaksi itu dilaksanakan. Nah, ini adalah beberapa yang harus menjadi satu pertimbangan dalam mendesain. Ya. Nah, yang perlu kita optimize ya dari user interaction adalah produk. Ya. Jadi, so that they match the user activity and needs. Jadi sesuai dengan activity dan kebutuhannya. Itu yang menjadi kebutuhan dari interaction design. Ya. Kemudian apa sih interaction design? Ya, pasti bertanya kan, apa sih interaction design itu? Kalau menurut definisi dari Sharp, Roger, and Priest ya tahun 2019, jadi bukunya ini tahun 2019 ya, jadi Anda sudah menggunakan buku terbaru. Itu dikatakan designing interactive product. Jadi Anda mendesain produk interaktif ya, to support the way people communicate and interact. Ya, jadi untuk mendukung bagaimana pengguna itu bisa berkomunikasi atau berinteraksi ya setiap hari ya, dan ya and working life ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ya, in day, every day and working life. Nah, kalau menurut teorinya Winograd tahun 97, the design of space for human communication and interaction. Ini masih definisi jadul ya. Ini definisi desain ya untuk komunikasi manusia dan interaksi manusia dan komunikasi inter manusia. Ya. Nah, tujuan dari interaction design adalah mendevelop usable product. Jadi untuk menghasilkan produk yang bisa digunakan. Ya. Ini dilema juga di perguruan tinggi ya. Banyak software-software yang dihasilkan oleh mahasiswa, tapi tidak semuanya digunakan oleh para perusahaan atau para instansi yang menjadi tempat mahasiswa itu neliti. Ya. Jadi mahasiswa mendevelop aplikasi, mendevelop produk, tapi tidak semuanya digunakan. Ya, usability itu means easy to learn, ya. Jadi lebih mudah dipelajari, ya. Jadi kalau bilang orang mau pakai produk itu, maka produk itu harus mudah dipelajari. Effective to use, ya. And provide an enjoyable experience. Ya, jadi harus ada menimbulkan satu pengalaman enjoy. Nah ini yang sulit, enjoyable experience. Ya, contoh interaction design kalau di game itu paling banyak lah orang buat ya. Jadi Anda bikin misalnya Mobile Legends ya. Kenapa sih tombol kontrolnya itu di sebelah kiri misalnya, kemudian tombol untuk mengeluarkan skill itu di sebelah kanan misalnya. Kalau saya balik kontrolnya sebelah kiri, kanan ya, kemudian skillnya di sebelah kiri misalnya, mungkin game itu sudah ditinggalkan lagi, ya, ditinggalkan orang karena kebiasaan orang itu kalau menggerakkan ya itu menggunakan tangan kiri ya untuk menggerakkan karakter ya, misalnya kalau di PUBG ataupun di game Mobile Legends ya. Karena apa? Karena orang sudah experience ya, enjoy kalau Anda menggunakan tombolnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau Anda bikin satu produk di mana udahlah tampilannya itu kurang interaktif ya, susah digunakan, susah dipelajari, maka lama-kelamaan produk itu juga akan ditinggalkan. Kemudian involve user in the design process. Nah ini yang menjadi
hal utama juga, karena dalam mendesain itu kita perlu melibatkan pengguna. Jadi kalau dalam satu riset ya, memang kita membutuhkan namanya survei dan interview ya. Jadi melakukan interview dan survei. Nah, disitulah kita bisa melihat apa sih maunya dari seorang pengguna. Jadi kita katakanlah mau buat satu sistem ya. Nah, sistem yang baik itu seperti apa sih menurut pengguna itu? Jadi waktu kita melakukan desain ya, disitulah kita mengumpulkan semua hal-hal terkait dengan yang bakalan kita mau desain. Nah, maka di sini yang paling diutamakan adalah melibatkan pengguna. Ya. Misalnya kalau kita mau bikin program kasir, maka kita harus libatkan orang-orang yang terlibat di kasir, ya, termasuk juga pimpinan, termasuk juga yang lain. Nanti dia enjoy-nya gimana, ya, lebih experience-nya di mana. Karena kan Anda mendesain sesuatu, berarti kan hanya berdasarkan perspektif Anda. Nah, sedangkan barang Anda ini, barang yang Anda buat produk ini, digunakan orang lain. Ya. Memang sulit ya, membuat sesuatu yang orang lain suka. Ya. Ini ibarat juga kita membuat satu produk ini mudah digunakan dan disukai orang. Ya, ini pelajarannya yang memang harus punya satu seni ya, kemudian desain yang cocok untuk orang lain. Which kind of design? Nah, jadi yang menjadi desain ini apa aja ya? Oh, bisa berupa user interface ya. Yang paling utama memang user interface ya. Kemudian software design, ya, user center design, product design, ya, web design, experience design. Ya. Jadi ini semuanya berkaitan dengan desain ya. Jadi user interface paling utama ya, kemudian software design juga ya, product design juga, web design ya. Nah, interaction design ini adalah umbrella ya, satu payung ya, yang mengcover semua aspek. Ya. Jadi ibaratkannya itu dia adalah suatu payung yang menaungi semua aspek ini. Ya, fundamental to all discipline ya. Fundamental dari semua disiplin, bidang ilmu, ya, pendekatan yang concern pada riset dan desain computer-based system for people. Ya. Jadi kalau Anda mendesain itu, ya kita harus melihat bahwa ini adalah satu payung dari semua aspek ini. Apa aspeknya ini? Jadi interaction design itu semua ini aspeknya. Bisa dari sisi akademik disiplin ya, jadi Anda mendesain itu dari sisi ekonomi, psikologi, informasi engineering dan seterusnya. Ya. Bisa juga dari sisi kognitif ya. Kemudian desain praktik, grafik desain, produk desain, artis desain, industrial desain, film industri dan sebagainya. Jadi ini banyak sekali aspek yang meliputi di dalam interaction design. Anda pernah bayangkan kan kalau memainkan sebuah game yang tampilannya jelek gitu ya, udahlah gamenya tampilan tidak menarik, ya, kemudian waktu Anda mainkan kok kayaknya kaku gitu. Nah, begitu Anda main, paling-paling begitu setelah udah mencoba 1 atau 2 kali, habis itu Anda keluar dari game, kemudian Anda uninstall. Pasti gitu. Berarti kan kita menilai sesuatu itu dari hal-hal yang seperti itu ya. Ya, itu interaction design-nya. Atau kita melihat satu poster gitu ya, poster lowongan kerja. Nah, poster lowongan kerja itu kan banyak macam ya, ada yang buat desainnya tegas gitu ya, ada yang tampilannya penuh warna-warni ya. Tapi kalau Anda lihat yang penuh warna-warni tapi tulisannya susah dibaca ya, misalnya fontnya itu color-nya itu berwarna sekali ya, tapi tulisannya putih. Udahlah putih, tidak ada kasih shadow.
Bayangkan kalau Anda melihat tulisan yang kayak gitu, gimana ya rasanya? Itu pasti lihat sebentar, habis itu mata udah pedih. Kalau buat aplikasi atau mendesain yang seperti itu, ini mending harus kita perbaiki ya, karena dalam teori pewarnaan memang ada beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan. Ya, dalam mendesain memang kita usahakan agar mata itu tidak boleh cepat lelah kalau kita berkutat pada satu tampilan gitu ya. Jadi waktu kita mendesain tuh, wah gambarnya bagus, posternya bagus. Begitu baca, kan kalau poster kan ada misalnya tulisan-tulisan lagi ya, kita mau baca, baru nggak baca satu baris loh, kok mata udah capek ya. Nah, itu berarti tandanya bahwa desain Anda ini tidak baik. Karena apa? Karena begitu orang baca satu baris, dua baris, mata sudah lelah. Nah, jadi interaction design itu bagaimana Anda mendesain ya satu tampilan poster atau apa gitu yang orang baca itu tidak cepat lelah gitu loh. Ya, dan orang lihat itu menarik ya. Easy to learn ya, lebih mudah dipelajari ya. Easy to use dan sebagainya. Nah, ini kaitannya ke interaction design. Nah, sekarang relationship-nya antara interaction design, human computer interaction and other field academic discipline. Jadi interaction design dengan human computer interaction memang dipisahkan ya, tapi ini saling terkait. Nah, ini relationship-nya. Jadi akademik disiplin ini berkontribusi pada interaction design ya, terutama di psikologi. Kenapa? Karena tampilan itu pengaruhnya ke psikologi. Ya. Banyak yang bertanya, kok bisa ya psikologi ya? Yes. Karena warna itu bisa mencerminkan psikologi sang pembuatnya. Jadi kalau misalnya ada yang mendesain tampilan identiknya dengan dark mode gitu ya, warna gelap gitu ya. Wah, ini kayaknya psikologinya orangnya kegelapan kali ini. Ada yang orang sukanya tuh warnanya pink gitu ya, warna pink, soft gitu ya, pink soft dan sebagainya. Berarti psikologinya, oh ini kayaknya orangnya romantik gitu ya. Itu ada masuknya juga ya. Atau juga kaitannya dengan social science, computer science dan sebagainya, ergonomik ya dan seterusnya. Ini banyak nih, ini kaitannya di dalam field akademik disiplin. Kalau dalam field design praktis ya, ini berkaitan dengan graphic design. Jadi nanti memang interaction design itu nanti ada kaitannya ke graphic design, maka nanti Anda coba praktek dengan software tertentu, kita mendesain tampilan gitu ya. Jadi desain tampilan pun tidak sembarangan gitu ya. Masa ada yang bikin tampilan buttonnya ada yang besar, ada yang kecil, ukurannya tidak standar gitu ya. Maka biasanya di interaction design itu memang kita sudah atur bahwa nanti tombol kita letakkan di mana gitu ya. Apakah tombol itu kita rata kiri semua atau mau rata kanan atau mau di bawah atau mau di atas ya gitu. Nah, semuanya itu bisa kita lihat dari sisi estetika dan sebagainya. Jadi ini bermainnya di graphic design, product design, artist design dan sebagainya. Itu adalah cakupan dari field di desain praktis. Nah, kemudian kalau di interdisiplin field, ya, ini bisa dipakai di banyak hal, ya, termasuk di human factor, kognitif, ya. Jadi ini banyak sekali, ya. Jadi sebenarnya relationship-nya ini cakupannya luas, ya. Karena cakupan luas, maka aspek dalam mendesain tampilan, mendesain software, mendesain produk, ya, itu cukup banyak cakupannya dan Anda harus mempertimbangkan faktor-faktor ini. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna. Ya. Jadi tidak semuanya itu berdasarkan kemauan kita, maunya desainnya kayak gini gitu ya. Tapi tidak bisa ya, karena harus bergantung juga dengan sisi penggunaan. Dan ini terkait dengan interdisiplin field ya. Bisa juga dari desain praktis, ya, bisa juga dari sisi akademik. Nah, berkaitan dengan working in multidiscipline team, ya. Nah, ini biasanya memang
untuk mendesain memang kita butuh teamwork, ya. Memang butuh teamwork. Ya. Hal ini banyak ya. Kalau misalnya kita lihat di software house ataupun di web development, memang kebanyakan itu dalam bentuk tim ya, termasuk juga yang di dunia perfilman ya. Saya pernah ke Jogja di Amikom Jogja ya, di mana mereka menunjukkan ke kita cara membuat sebuah film animasi bertaraf internasional ya. Jadi waktu itu ada film apa itu? Ada sakanya itu, saya lupa apa judulnya itu. Jadi memang tidak dibolehkan merekam ya. Jadi waktu saya masuk itu ada beberapa ruangan room gitu ya. Nah itu dalam satu room itu isinya ada sekian puluh orang gitu. Nah itu mereka satu tim khusus untuk misalnya untuk mendesain, ada yang untuk membuat render, ada yang khusus untuk membuat karakter-karakter Ajisaka. Oh ya, Ajisaka filmnya. Ya, Ajisaka. Kemudian ada yang khusus bikin musiknya, musik Ajisakanya. Ada yang khusus mewarnai, ada yang juga khusus untuk membuat background-nya. Ya. Jadi timnya itu banyak tuh. Jadi kalau saya lihat satu gedung itu memang satu gedung studio produksi filmnya. Jadi many people from different background involved. Ya. Kenapa? Karena di dalam satu tim itu ya memang banyak orang yang terlibat ya dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ya. Jadi saya lihat memang ada yang pakai software Toon, ada yang software Blender ya. Kalau untuk animasi 3D-nya dia pakai Blender, kemudian untuk animasinya dia pakai Toon ya. Tapi begitu dikombinkan jadilah sebuah film animasi yang keren gitu. Dan kalau kita working dengan tim yang multidisiplin itu, ya kita punya perspektif yang berbeda-beda. Ways of seeing and talking about things. Jadi kita bisa banyak cerita. Ya, Anda kan suka ya kalau kumpul-kumpul dengan orang yang berbeda latar belakang, ya, berbeda bukan dari sesama kita gitu. Biasanya akan banyak cerita. Makanya waktu dulu saya kuliah di Jogja itu, saya kumpulnya bukan sama sama teman kuliah aja ya, tapi saya kumpul juga dengan sesama teman kos gitu ya, di kos. Jadi saya pernah jadi kos juga ya, ikut kos. Teman saya itu ada dari Bengkulu, ada yang dari Makassar, ada yang dari Bandung ya, ada yang dari Malang ya, ada yang dari Semarang juga ya, Jogja pasti ada ya. Nah disitulah kita bisa saling melihat satu sama lain ya. Jadi kita punya perspektif yang berbeda-beda ya, saling punya kontribusi lah. Nah, di situ kita belajar gitu loh. Kita belajar. Ada orang Padang juga ya. Itu banyak. Makanya waktu dulu pengalaman saya banyak. Makanya kalau pas liburan saya tidak pernah pulang. Nah, itu. Jadi enaknya gitu kalau kumpul sama kawan-kawan yang berbeda-beda ya. Kalau dulu saya memang tidak suka pulang ke Pontianak ya. Jadi selama di Jogja itu jarang pulang ya. Begitu ujian selesai jalan-jalan. Jadi ikut mereka jalan-jalan keluar. Nah, ini jadi kok pengalaman itu yang penting ya. Nah, ini saya ambil contoh itu untuk biar memudahkan Anda bagaimana kita bekerja di tim yang multidisiplin. Benefitnya apa? Kita punya banyak ide ya. Kita punya banyak ide. Ya. Dan kita bisa mengenerate desain. Mengenerate desain. Kelemahannya adalah kesulitan dalam berkomunikasi. Kesulitan dalam berkomunikasi, progress forward the design being created. Ya, ini yang agak sulitnya. Jadi memang kesulitan dalam berkomunikasi dan melakukan pelaporan progres ya. Itu kelemahannya karena kan kalau bekerja di dalam tim ya memang harus sering-sering rapat ya. Jadi harus sering-sering rapat. Progres kamu apa sih? Progres kamu apa? Progres kamu apa? Nah, itu kelemahannya di sini. Karena kadang-kadang waktu kita komunikasikan tuh ada yang kurang ya, sehingga apa yang kita mau dengan yang di tim inginkan itu kadang-kadang tidak terpenuhi. Nah ini kelemahannya di sini. Tapi benefitnya ya banyak ide.
Silakan, ada yang mau bertanya? Nah, ini terkait interaction design di dunia bisnis ya. Nah, ini kalau last number in ID consultants ya, consultancies ya, example of well-known include. Jadi dari grup Nielsen Norman ini katanya interaction design ini bisa membantu perusahaan untuk enter the edge of the consumer ya. Jadi dia bisa masuk ke dalam yang masuk rentang usia konsumen ya. Ya, mendesain human center product and service. Jadi ini Nielsen ini bagus nih. Ya. Ibarat kayak gini lah, kayak handphone Oppo, Vivo, ya, Realme ya. Ya, handphone ini kan termasuk handphone yang kelas menengah ke bawah ya. Ibaratnya sasarannya utama itu adalah kelas menengah ke bawah, walaupun dia masih ada yang kelas premium ya. Ya. Mereka mendesain handphone tersebut yang bisa menjangkau pengguna, di mana nanti orang yang memakai itu adalah kaum milenial. Caranya gimana? Dibuatlah HP dengan harga terjangkau dengan fitur kamera yang baik. Kenapa kamera yang baik? Karena yang difokus kamera ya. Karena kaum milenial ya pasti yang diincar pertama adalah kamera. Ya. Nah, itu yang diincar. Kalau misalnya saya mau mengincar para gamer, udah saya bikin aja satu handphone produk yang bisa menjangkau hati para gamers. Misalnya apa kalau gamers? Ya, prosesornya, kemudian memorinya, memori internal, dibikin gede aja. Kemudian frame rate-nya dibikin bisa gede. Ya, biasanya kan standarnya 30 ya, 30 Hz ya. Ini frame rate-nya mungkin di atas kan, bisa lebih. Nah, itu kan pasti para gamers itu, wah ini kayaknya handphone terjangkau, speknya mantap nih. Nah, itu. Nah, itu interaction design juga di dunia bisnisnya. Dari perusahaan Cooper, ya, from research and product to goal-related design. Kemudian IDEO, create product, service, and environment for company pioneer new ways to provide value to their customer. Jadi ini beberapa company yang memang sudah berhasil ya menerapkan interaction design dalam dunia bisnis. Ya, mereka rata-rata sih menghasilkan produk atau service ya yang punya cara baru untuk masuk ke dalam lingkungan yang mereka mau. Memang kalau kita berpikir bisnis ya kita harus bisa mencoba itu ya. Mencoba di mana yang menjadi target kita tuh apa sih gitu loh. Kalau misalnya Anda mau bikin sebuah website ya, atau mungkin nggak usah website lah, misalnya kita punya Facebook lah ya, atau punya Instagram, kita mau pakai sebagai sebagai media untuk jualan barang gitu ya. Nah, barang yang Anda jual ini adalah kaum milenial, misalnya untuk para remaja atau wanita yang usianya muda. Nah, akhirnya kita harus bikin sasarannya ke situ. Caranya apa? Kita cari yang menjadi kesukaan para remaja itu apa gitu. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke dalam dunianya mereka. Jadi ini interaction design ini penting. Jadi bukan hanya tampilan desain aja ya, tapi kita bisa membuat sesuatu yang orang lain itu suka gitu loh. Ya. Makanya kata kunci itu apa ya? Nih, kata kuncinya ini penting nih. Nah ini, enjoyable experience. Ini penting nih. Jadi kata kunci sebenarnya easy to learn, effective to use, provide an enjoyable experience. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi user experience, how a product behave and it is used by people in the real world.
Jadi the way people feel about it and their pleasure and satisfaction when using it, looking at, holding and opening or closing it. Nah ini Anda bisa lihat bahwa mereka itu punya feel ya tentang kepuasan mereka dalam menggunakan, melihat, memegang, open dan closing ini terhadap satu produk ya. Every product is used by someone has a user experience, newspaper, ketchup bottle, recycling armchair, dan sweater. Nah ini user experience ini sebenarnya satu metode pengujian ya. Jadi Anda bisa menggunakan user experience sebagai metode pengujian perangkat lunak. Ya. Kalau di TI ini penting nih. Jadi selain user acceptance, Anda bisa menggunakan pengujian user experience, ya, pengujiannya. All aspect of the end user interaction with the company is service and product. Ini dari Nielsen and Norman bahwa service dan produk itu menjadi aspek utama dalam end user interaction. Nah, nih. Jadi kalau Anda udah lihat nih service dan produk ya. User experience akan satisfied kalau Anda menyediakan service dan menyediakan produk. Ini kalau kata kunci saya ya. Jadi kalau Anda lihat di dalam satu gambar ini ya, satu teks ini ya. User experience ini akan berhasil kalau Anda bisa membuat satu produk yang punya service yang baik dan produk yang baik. Ya. Itu kata kuncinya. Ya. Mereka akan puas. Ya. Pelanggan akan puas kalau Anda punya pelayanan yang baik dan produk yang baik. Memang yang bagus dari teorinya Nielsen and Norman. Ya. Nah, kalau Anda kita lihat di sini, ya, every product that is used by someone has a user experience, newspaper. Ini sebenarnya ini adalah produk, ya, produk. Nah, kalau ini the way ini, nah ini adalah service. Cannot design a user, only can design for a user experience. Jadi kata kunci dari user experience Anda harus tahu ya, service dan produk. Jadi kalau mau toko Anda ramai ya, kalau misalnya Anda bikin satu produk baru ya untuk toko gitu ya, nggak usah jauh-jauh lah, misalnya usaha kafe gitu ya, maka yang Anda bikin biar orang itu ramai pelanggannya ya, produknya itu harus user friendly. Jadi kopi atau apa minuman yang Anda produksi di kafe itu harus user friendly. User friendly itu banyak macam ya, harus harganya menjangkau mahasiswa misalnya, ya kan? Kemudian enak juga, ya kemudian minumannya itu termasuk minuman yang sehat, ya bukan minuman tak sehat ya. Dan pelayanan. Orang pasti lihatnya dari sisi itu, service dan produk. Maka user experience ini akan bagus. Defining user experience. How user perceive a product. Jadi bagaimana user memberikan persepsi dari suatu produk, such as whether a smartwatch is seen as sleek or chunky. And their emotional reaction. Nah, nih. Jadi mereka ini waktu melihat satu produk, mereka sudah bisa mempersepsi dari produk yang mereka lihat. Ya, tentunya berkaitan dengan emosi ya. Ya, emosi dari sang user. Apakah user ini nanti akan punya experience positif ya kalau kita menggunakan produk itu ya. Dalam hal ini adalah bisa software ya, bisa hal-hal lain. Ini dari teorinya Hornberg, Herzog. Kalau di Hasenzahl ini modelnya adalah pragmatik dan hedonik ya. Jadi pragmatik itu how simple, practical, obvious it is for the user to achieve their goal. Kalau hedonik how evocative. Stimulating the interaction is to user. Ya. Jadi ini beberapa definisi tentang user experience. Silakan, ada yang mau bertanya?
lanjut lagi. Ini kenapa iPod ya, user experience ini sukses katanya ya. Saya nggak tahu apakah di antara Anda ada pengguna iPod ya. Kalau di Indonesia kayaknya iPod nggak terlalu lah ya. Mungkin di luar negeri ini iPod katanya sudah sukses ya. Quality user experience from the start ya. Jadi memang dia menjaga kualitas user experience dari awal. Simple, elegant, distinct brand, pressure, must have fashion item, catchy, dan cool. Ya, ini keren nih, dia pakai istilah catchy name. Memang produk-produk itu memang kita harus punya satu brand ya, brand image ya. Membangun satu brand image itu memang tidak gampang ya. Ya kayak inilah beberapa kafe atau beberapa warung kopi memang dia harus menjaga brand image. Bagaimana dia membuat satu produk ya yang bisa simple, elegan ya dan pleasure gitu. Nah, ini sama juga kalau kita nanti bikin satu software ya. Software ataupun web gitu atau mobile Android atau game gitu ya. Di mana produk yang kita buat ini ya kelihatan simple ya, elegan ya. Kemudian punya nama yang catchy gitu ya. Jangan bikin aplikasi namanya tuh nggak catchy gitu ya. Ya namanya tuh panjang gitu ya sehingga orang tuh kayaknya udahlah namanya terlalu panjang. Misalnya bikin aplikasi penginputan data karyawan XYZ, kepanjangan namanya, nggak catchy gitu ya. Ya mungkin kita kasih nama misalnya Simful gitu ya atau apa gitu ya, SIM card gitu kan. Ya kemudian tampilannya elegan ya, sesuai dengan tren teknologi saat ini. Jangan pula tampilannya macam tampilan DOS gitu ya. Ya, karena sesuai juga dengan perkembangan zaman ya. Kita juga lihat juga, nggak sembarangan juga, kita bikin aplikasi kayak gini, pakai Windows 10, ternyata kliennya masih pakai Windows XP misalnya, ya nggak akan bisa jalan lah. Maka biasanya untuk membuat satu produk software atau aplikasi, memang kita lihat dulu kebutuhan dan spesifikasi dari klien. Ya. Kita lihat kliennya, dia masih pakai Windows XP. Berarti kan tidak mungkin kita bikin aplikasi yang menggunakan spek minimumnya itu dari Windows 10 ya. Pasti nggak jalan. Karena mau tidak mau kan mereka harus ngupdate. Sedangkan orang yang punya toko ataupun yang punya perusahaan kan masih mikir-mikir untuk upgrade komputernya ya. Jadi Anda tidak usah kaget kalau misalnya ada beberapa perusahaan atau instansi itu komputernya itu masih OS-nya yang lama ya. Itu wajar ya. Bahkan kalau Anda pergi ke Kaisar ya, supermarket Kaisar, aplikasinya itu masih pakai DOS ya untuk kasirnya ya. Bayangkan tuh, mereka udah canggih, tren teknologinya sekarang udah bagus. Tapi kok mesin aplikasi kasirnya masih yang DOS ya. Itu kita nggak bisa bilang itu ketinggalannya enggak, ya. Karena mereka sudah pakai juga barcode ya. Ya. Sudah walaupun kelihatannya itu ketinggalan, tapi itu bagi mereka itu simple ya, elegan ya, tidak repot. Kenapa? Karena mode DOS itu jarang dia error, jarang korup, ya, jarang bermasalah ya. Ibarat kalau model tampilan Windows itu kan sering-sering bermasalah ya, nge-hang lah tiba-tiba no responding gitu. Nah, kalau model-model gitu jarang itu, mode DOS itu. Jadi mungkin mereka pertimbangannya ke situ. Core characteristic of interaction design. Sekarang karakteristiknya utama dari interaction design adalah user harus terlibat ya dalam pengembangan proyek. Ya, jadi memang kalau Anda bikin satu proyek aplikasi ya ataupun skripsi ya, Anda harus melibatkan pengguna. Melibatkan pengguna. Ya, modelnya ya ini. Ya mungkin dari sisi awal prototyping dulu, Anda prototype dulu tampilannya kayak gini, atau menggunakan extreme programming ya, kita atau mungkin akan Scrum ya. Jadi ada tampilan prototype kita tampilkan ke pengguna, pengguna rasa cocok,
makainya gampang gitu ya, maka bisa digunakan itu. Kemudian specific usability and user experience goal need to be identified, clearly document ya. Jadi spesifikasi kebutuhan ya dan user experience goal need to be identified. Jadi perlu diidentifikasi. Jadi kebutuhan dari user yaitu kita identifikasi, kemudian terdokumentasi dengan baik, dan adanya kesepakatan di awal project. Ini kadang-kadang sulit ya. Kadang-kadang kita awalnya sudah agreement bahwa tampilannya kayak gini, tapi ya sewaktu beriringnya waktu gitu ya, biasanya ada sesuatu yang berubah gitu ya. Ini agreed to at the beginning of the project. Kemudian iterasi ini dibutuhkan selama core activity. Jadi waktu kita mendefinisikan core activity, memang ada kalanya kita looping ya ibaratnya ya. Jadi activity-nya itu kita lakukan iterasi. Artinya berulang-ulang. Ini core characteristic dari interaction design. Why? Selalu ditanya why. Help designer? Ya. Ya, understand how to design interactive product that fit with what people want, need, and may desire. Ya, jadi kita harus memahami bagaimana produk interaktif design yang cocok dengan keinginan pengguna ya, yang pengguna inginkan ya, yang butuhkan atau yang diperlukan gitu loh. Jadi memang kita harus punya cara untuk memahami keinginan dari sang pengguna. Ini memang skill ini agak sulit ya. Sulit kita terapkan ya. Memang ya mau nggak mau kita harus terjun langsung ke pekerjaan mereka. Kita lihat, oh mereka cenderung pakai numpad misalnya. Jarang pakai mouse. Bagaimana Anda bikin aplikasi yang meminimumkan penggunaan mouse misalnya. Kalau melihat dari sisi, misalnya kebanyakan mereka tuh pakai keyboard misalnya. Atau mereka kebanyakan pakai klik, pakai mouse. Jadi untuk keyboardnya dikit, hanya pakai 1 huruf, 2 huruf. Nah, berarti Anda bagaimana bikin satu aplikasi yang tidak banyak nekan tombol keyboard. Cukup pakai mouse. Klik. Nah, jadi kayak auto text tuh langsung muncul pakai waktu klik, tek, gitu. Itu memang agak sulit ya. Tapi ya, namanya permintaan ya biasanya sesuai itu ya. Appreciate that one size does not fit at all. Not fit all. For example, teenager are very different to grown up. Ya, katanya orang yang masih muda itu memang berkembangnya itu beda ya, berbeda-beda. Yang jelas ya, kayak kita bikin satu aplikasi. Kalau bagi anak muda ini mungkin lebih mudah diresap ya, tapi begitu untuk orang yang sudah berumur ya, misalnya 40-50 dan kemudian jarang menggunakan aplikasi, ini mungkin jadi agak kaku gitu ya. Ini hari ini terlihat ya, ada beberapa software yang pernah dikembangin mahasiswa, dipakai di instansi pemerintah, ya ternyata software itu ya sebenarnya gampang ya, mau mencari data itu kan pakai Ctrl F atau ada tombol search gitu ya. Ternyata mereka tuh enggak pakai tombol fasilitas itu. Ya ini saya kelihatan waktu yang mereka pakai Excel aja lah. Excel, datanya kan besar ya, dia punya data Excel besar gitu ya. Kalau nggak salah waktu saya ngantar surat itu untuk ke satu instansi gitu ya. Jadi waktu masuk ke bagian umum, ya kebanyakan yang megang bagian umum itu adalah ibu-ibu yang ya mungkin kalau dilihat rentang usianya mungkin di atas 50 ya. Nah, di situ saya lihat waktu saya nanyakan surat saya udah sampai mana, akhirnya dia buka file Excel-nya. Kemudian dia tanya dari mana? Oh, dari STIM Pontianak. Begitu saya pikir dia pakai fasilitas search atau find ya. Ternyata enggak. Dia cek dari atas sampai ke bawah. Satu-satu. Jadi terpaksa kita nunggulah 15 menit. Sampai mereka mendapatkan satu record dari STIM Pontianak.
Mau kita tegur rasanya tak nyaman, ya kan? Nanti dikira menggurui ya. Tapi karena ibu-ibu itu nggak mau dibantu kali ya. Jadi dia nyari satu-satu, pelan-pelan nyari satu-satu dari mouse sampai keyboard ditekan ke bawah, panah ke bawah. Ya kurang lebih 10 menit lah. Baru ketemu namanya record Stimi Pontianak. Hanya untuk tahu surat itu nyampainya kemana. Nah itu yang saya bilang, kalau Anda bikin aplikasi itu, ya sesuaikan dengan para pengguna. Ya. Padahal udah ada fasilitas Excel ya untuk searching ya, tapi kok enggak tahu digunakan. Nah, itu enggak tahu lah apakah memang kebiasaannya mereka gitu, ataukah memang orang itu udah tahu tapi enggak mau dipakai. Gitu. Identify any incorrect assumption that may have about particular user group. Ya, for example, not all people want or need big phone. Nah, ini katanya nih, tidak semua orang tua itu memerlukan huruf font yang gede. Ini sering ketemu nih, termasuk orang tua saya. Jadi kalau orang tua saya memang handphonenya, Anda nggak usah kaget kalau buka handphone, beliau kan pakai Vivo ya. Itu fontnya itu memang font size-nya yang gede. Ya, mungkin karena mata ya, ya maklum lah karena orang tua kan. Kalau saya selalu menggunakan font standar gitu ya. Tapi ada juga teman saya, itu fontnya dia pakai yang font paling kecil. Wah, ini ada nih. Tujuannya apa? Untuk hemat space katanya. Jadi kalau tulisan WA itu kecil sekali. Jadi ukuran font yang paling kecil di WA. Sedangkan yang saya kan ukurannya normal. Ya. Jadi saya memang tidak mau repotkan mata ya. Kasihan mata bah kalau tulisannya tuh kecil gitu ya. Itu kadang-kadang ada yang model kayak gitu. Nah, sama juga dengan orang yang mendesain web ya. Ya, mendesain web itu gunakan font standar ya. Biasanya kalau ukuran font itu yang standar kalau untuk di teks itu biasanya 12 ya kalau di tulisan Word ya. Nah, kalau di fontnya Word itu kan Calibri 10 ya. Nah, di fontnya atau 11 ya, Calibri 11. Nah, jangan sampai Anda bikin satu tampilan di mana font size-nya itu kecil, kalau enggak kecil dia besar semua, besar hurufnya. Jadi tidak semua orang itu butuh yang tulisannya bergede-gede ya. Jadi sesuaikanlah dengan asumsi yang tepat gitu ya. Be aware of both people sensitive and their capabilities. Nah, ini sensibilitas ya dan kapabilitas dari pengguna. Kemudian accessibility dan inclusiveness. Ini memang banyak ya yang terkait dengan accessibility ya. Makanya di Word ataupun di handphone itu pasti ada fungsi accessibility ya. Ini tujuannya untuk orang yang punya ketidakmampuan dalam menggunakan perangkat lunak atau produk Anda ya. Ya, contoh, focus on people with disability, for instance, those using Android OS or Apple VoiceOver. Jadi misalnya pas kita lagi driving, kita bisa gunakan Google Talk ya, atau pakai Apple itu gunakan Siri. Ya. Jadi sama juga kayak orang mengetik ya. Kalau mengetik itu sekarang sudah bisa menggunakan Google Doc ya. Jadi ada gunakan Google Doc, kemudian gunakan bahasa language-nya Indonesia, kemudian ada teksnya itu menggunakan talking ya. Jadi waktu Anda talking itu langsung dia ngetik. Maka gunakan fitur itu. Jadi waktu mau ngetik itu Anda nggak perlu pakai keyboard, Anda cukup pakai ngomong, pakai bicara aja. Jadi yang saya ngomongkan itu langsung terketikkan di dalam dokumen Google Doc. Itu bisa digunakan. Itu termasuk accessibility. Ya ini fitur-fitur aja sih. Jadi ini termasuk fitur-fitur yang mensupport untuk orang yang misalnya punya keterbatasan ya. Misalnya bukan terbatasnya karena cacat, bukan karena itu. Maksudnya misalnya saya bikin aplikasinya bentuk web gitu ya, tapi kebanyakan yang pakai itu dalam bentuk Android phone gitu kan. Mau nggak mau kan accessibility-nya harus dipermudah untuk yang ditampilan di Android misalnya. Nah ini kalau di teorinya rekayasa web itu Anda bisa gunakan web responsive design ya. Jadi web responsive design.
atau accessibility. Termasuk juga inclusiveness, ya, making product and service that accommodate the wide possible number of people. Ya, jadi memang sekarang sudah arahnya ke penggunaan smartphone, maka nanti tampilan desain, ya, yang web itu nanti ada tampilan desain untuk mobile. Kenapa? Karena kan sudah ada fitur web responsive design. Kita punya website STIMI Pontianak. Begitu dibuka pakai smartphone, dia ada tampilan mobile compact, ya. Jadi tampilannya compact. Compactnya itu adalah yang mobile device. Ya. Jadi kalau mau tampilan utuh model web, ya tinggal switch aja ke web, ya, model web, kan. Jadi memang kita sudah masuk ke ranahnya yang perkembangan IT yang menggunakan smartphone. Makanya kalau Anda baca bukunya Dix itu yang Human Computer Interaction tahun 2010 itu belum memasukkan yang tentang mobile, smartphone, ya. Makanya memang cocok yang buku ini, Interaction Design, sesuai dengan tren teknologi sekarang. Ya, ini katanya smartphone designed for all and made available to everyone regardless of their disability, education, age, or income. Jadi ini inclusiveness, ya. Jadi Anda bikinlah produk dan service. Nah, ini kan nampak nih, product and service. Jadi sebenarnya kata kuncinya user experience itu product and service. That accommodate the wide possible number of people. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut. Ya, terkait dengan disability, ya. Whether someone is disabled charge, ya, overtime with act and recovery from accident. Ini termasuk kategori disability di mana orang yang cacat, ya, dan masih belum pulih dari kecelakaan katanya. Jadi ini sebenarnya ini teknologi yang terkait dengan disability. Yang menjadi contoh disability itu yang pemanfaatan IoT, ya. Jadi kita memanfaatkan IoT yang kita kaitkan dengan alat bantu untuk orang yang disabilitas, ya, sehingga orang yang mengalami disabilitas itu bisa berinteraksi lebih cepat, ya, dari yang sebelum kita terapkan IoT. Jadi yang saya lihat di contoh, ya, dia buat sebuah perangkat di tongkat untuk orang buta itu. Di tongkat orang buta itu dilengkapi dengan sensor. Jadi sehingga dari sensor yang ada pada tongkat itu memberikan sinyal, ya, diolah, ya, kemudian memberikan sinyal bahwa ada sesuatu di depan sang orang ini, gitu loh. Jadi bisa dipakai, ya. Jadi ini sebenarnya untuk teknologi yang saat ini. Jadi untuk disabilities kayaknya sudah mulai dikembangin lah teknologi kayak gitu. Bahkan orang yang buta warna itu dikasih satu kacamata sehingga orang itu bisa melihat warna yang benar. Itu sudah ada ya, benar-benar kayak gitu. Itu suatu teknologi produk, ya, yang berkaitan dengan bagaimana dia memperbaiki atau memudahkan para disability itu punya sense, ya, terhadap produk yang kita buat. Ini yang terkait dengan understanding disability, ya. Ya, sebenarnya disability ini bisa kita klasifikasi dari sisi sensor, physical impairment, dan kognitif. Ya. Nih. Jadi kayak sensory impairment, such loss of vision and hearing, ya, berarti nanti peningkatannya pada sisi penglihatan dan pendengaran. Kalau physical having loss, berarti ini kan terkait dengan badan, ya, badan. Nah, ini biasanya kita buat satu produk yang memang bisa menghasilkan ini. Ya, kemudian kognitif ini yang kemampuan memori, ya. Jadi, ini banyak terkait ini. Ya, tapi ini mungkin bisa kita lewat, ya. Nah, ini contohnya nih, being cool about disability. Ya, prosthetic can be designed to move beyond being functional and being desirable and fashionable. Ini untuk yang leg, ya, untuk yang orang cacat, ya, di sini.
Ya, people now refer to wearing their wheel rather than using a wheelchair. Ya, jadi katanya dengan menggunakan ini nggak perlu pakai kursi roda gitu. Ya, now refer to wearing this wheel. Ya, ini untuk kursi roda nih sebenarnya modelnya. Tapi sudah digantikan dengan model kayak gini. Orang kan lebih suka yang kayak gini ketimbang duduk di kursi roda. Being cool about disability. Ini kalau mau lihat ini tentang ini aja. Kalau tentang yang disabilitas itu banyak produknya itu di pemanfaatan IoT ya. Jadi kursi roda dilengkapi IoT, ya, atau mungkin ini dilengkapi IoT, jadi dilengkapi sensor dan sebagainya, sehingga orang yang disabilitas itu lebih manusiawi lah ibaratnya ya. Ibaratnya nampak bahwa dia itu seakan-akan normal gitu ya. Model gitu. Kemudian dari sisi culture difference, ya, orang lebih enjoy pakai format bulan, tanggal, tahun, ataukah tanggal, bulan, tahun. Kalau menurut Anda mana lebih enak gitu? Nah, kalau kita menggunakan Excel itu biasanya dia formatnya adalah bulan, tanggal, dan tahun ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini di tanggal ini, nah nih, bulan, tanggal, dan tahun. Jadi di Windows saja itu formatnya adalah bulan, tanggal, dan tahun. Ya, itu yang dipakai. Ya. Tapi kalau orang Indonesia lain, tanggal, bulan, tahun. Ya. Ini tergantung aja sih mana yang lebih ini ya. Ini makanya dinamakan cultural difference ya. Jadi kalau Anda bikin aplikasi memang harus dituliskan dengan jelas format tanggalnya itu kayak gimana. Makanya jangan tulis, tolong isikan tanggal lahir. Bentuknya textbook misalnya. Orang kan bingung, textbook, tapi isinya apa ya gitu ya, tanggal lahir. Apakah dia berupa teks kah, ataukah dia berupa angka kah, kayak segini, ataukah susunannya kayak gini, nah gitu. Nah ini kadang-kadang mahasiswa sih yang buat ini, karena dia buat misalnya aplikasi biodata ya, isinya kayak gitu. Tapi nggak ditulis formatnya itu seperti apa. Karena kan tidak semua orang tuh tahu, paham. Yang tahu hanya yang buat. Yang tahu itu hanya yang buat aja. Berarti kayak mahasiswa itu yang buat, berarti mahasiswa aja yang tahu inputnya. Tapi kalau udah orang lain yang pakai, belum tahu nih. Formatnya gimana. Ya. Which should be used for international service and online form. Ya. Tergantunglah kalau Anda gunakan. Kalau Anda gunakan yang kayak Google Form segala, itu sudah standarnya internasional. Itu malah bisa kita setting formatnya mau kayak gimana. Itu bisa. Ya. Why is that certain product like smartphone are universally accepted by people for all part of the world, whereas people from different culture react to website differently. Ya ini kayak ini, Mbak. Kalau Anda lihat di Indonesia kan mobil itu setirnya di sebelah kanan gitu ya. Tapi kalau Anda lihat di Eropa ataupun di Amerika setirnya itu di sebelah kiri. Ya itu hanya culture aja sih. Ya, kebiasaan orang Eropa itu memang dia sebelah kiri ya. Tapi kalau di Indonesia semua setir itu nanti ditaruh di sebelah kanan. Nah, itu hanya culture aja, hanya kebudayaan aja. Nggak tahu modelnya gimana ya kok bisa kitanya di sebelah kanan gitu ya. Nah, ini tergantung dari culture yang ini. Jadi mau kayak mobil dari luar negeri kalau mau diadopsi di Indonesia memang harus dimodif. Ya, modif setirnya di mana gitu kan, sesuaikan. Ya. Kemudian usability goals-nya ya, effective to use, ya, efektifnya, efisien, ya, ini berkaitan dengan waktu. Efektif ini benar-benar kehandalan dari software-nya, ya. Safe to use, ya, bisa kita gunakan nanti untuk berikutnya. Have good utility, punya apa? Utilitas yang baik, ya. Kemudian easy to learn, easy remember how to use. Jadi ini adalah usability goals. Ya. Jadi Anda kalau mau bikin desain yang bagus harus punya usability goals yang ini. Ya, 6 ini jadi satu
ya 6 indikator lah, 6 indikator bahwa usability goals-nya baik. Effective to use, efektif artinya bisa menghasilkan apa yang kita mau, efisien sesuai waktunya dan sebagainya, safe to use, bisa kita gunakan untuk hal-hal berikutnya gitu ya. Have a good utility, ya, bermanfaat maksudnya toolsnya. Easy to learn, ya, mudah dipakai dan bisa diingat bagaimana makainya. Ya. Jadi kalau udah pakai sekali kita udah tahu nih cara menggunakannya. Itu usability-nya bagus. Ya. Usability and user experience goal. Ya. Setting terms to convey people feeling, emotion, and so forth can help designer understand the motivate nature of user experience. Jadi kita memilih to convey a person feeling. Ya, ini bermainnya ke emosi dan ini kayaknya ada muncul istilah di psikologi ya. Jadi sebenarnya ini bermainnya ke psikologi. Ya. Karena kita membuat sesuatu itu kan sebenarnya bermainnya juga di unsur psikologi ya. Ya, kita membuat suatu aplikasi tampilannya indah gitu ya, tampilnya cantik gitu ya. Orang kan pasti pikir, wah ini bagus nih. Gitu kan. Ya, ini memang ada unsur psikologis yang bermain ya. Jadi tidak semuanya bisa menghidupkan model kayak gini. Ya. Kebanyakan yang saya lihat, yang saya uji kemarin-kemarin nih, yang skripsi itu, dia desainnya dark mode, selalu dark mode. Nggak tahu kenapa ya, memang kebiasaan dark mode ya. Jadi latarnya gelap gitu ya, kayaknya penuh aura kegelapan kali mode dark mode ya. Ya. Tidak semua orang tuh suka yang gelap ya. Ya. Kalau saya memang terus terang tidak suka yang gelap ya. Jadi memang kalau saya mendesain satu tampilan, mendesain satu form gitu, ya kita sesuaikan dengan standar. Memang ada yang tren-tren sekarang kan kayak WhatsApp, Facebook itu sudah ada dark mode ya. Memang itu dikhususkan untuk bagi para kaum milenial ya yang sukanya ke model dark mode. Saya nggak tahu apakah di antara Anda ada yang suka dengan dark mode ya. Cara ciri khasnya gampang, tinggal lihat desktopnya aja. Kalau desktopnya itu gelap, itu berarti dia orangnya suka dengan model dark mode ya. Jadi kayak penggemar Batman gitu ya. Batman kan dark mode juga. How do usability goal differ from user experience goal? Bagaimana kita usability goal-nya itu berbeda dengan user experience goal ya. Kemudian trade-off between two kind of goal. Jadi produk bisa fun and safe. Jadi bagaimana Anda membuat produk itu bisa menyenangkan dan aman. Ini trade-off-nya ya. How easy to measure usability versus user experience goal. Jadi bagaimana kita mengukur kemampuan penggunaan dengan user experience. Memang nanti kalau Anda lihat di user experience, memang nanti ada measure ya. Measure-nya itu bagaimana mengukur dari user experience-nya. Jadi kalau nggak salah tuh ada, kita tuh disuruh membuat indikator, kemudian kita buat kuesioner di situ. Ya. Kalau Anda buku Effective Method for Software Testing, metode pengujian perangkat lunak itu kalau nggak salah ada juga ya di bukunya William Perry itu. Jadi William E. Perry itu mengarang tentang bagaimana kita menguji atau mengukur efektif efisiennya sebuah perangkat lunak. Ya. Jadi asesmennya itu sudah disediakan. Jadi item-item pertanyaan itu sudah ada, tinggal kita ngisi aja. Dan tinggal kita ukur apakah software ini bisa digunakan atau tidak. Jadi ada measure-nya. Jadi udah ada standarnya sih. Kalau yang peminatannya RPL itu bisa ngambil ke situ. Jadi sudah tahu tuh mata kuliahnya metode pengujian perangkat lunak ya. Nah untuk user experience goal-nya, ya ini banyak sekali ya. Ini terkait dengan psikis ya dari user ya. Jadi satisfied, enjoyable, engagement,
pleasure, exciting, entertaining, helpful, motivating, challenging, enhance sociability, support, dan seterusnya. Banyak nih. Ini kalau kita ngukur ini sebenarnya banyak nih yang mau diukur. Satisfying, kepuasan, ya. Kepuasan aja ngukurnya banyak. Bagaimana mengukur kepuasan? Ya. Yang jelas software itu bukan alat pemuas. Ingat ya. Ini selalu ditulis. Mengapa harus diukur kepuasan? Nanti Anda habis ngajar mata kuliah ini, ada dari SPMI, kasih kuesioner. Analisis kepuasan dosen mengajar. Yang jelas, saya tidak bisa memberikan kepuasan, karena dosen bukan seorang pemuas. Ya, itu satisfying. itu lucunya ya, jadi jangan dianggap dalam hati ya. Enjoyable juga ya, bagaimana kita mengukur enjoyable, engagement ya. Men-engage itu mendorong orang untuk ikut ya, itu engagement ya. Pleasure dan sebagainya. Undesirable aspect ya, boring, frustrating, annoying ya, unpleasant, pathologic. Ini banyak-banyak nih. Ya ini sebenarnya ukuran-ukurannya aja sih. Nanti tinggal Anda kalau menggunakan guidance-nya untuk user experience ya pasti nanti indikator ngarahnya ke sini semua. Apakah produk berupa software ataupun web kita itu termasuk kategori yang satisfied, enjoyable kah, engagement kah, ya. Boring kah, ya. Kalau bikin game jangan bikin game yang boring ya. Ya, atau frustrating ya. Jadi kalau bikin game itu jangan bikin tau sulit. Udahlah bikin game, bosnya powernya tuh, jadi darah untuk bosnya, big bosnya kasih 1 juta. Ya, damage-nya 100.000. Sedangkan kita karakternya HP-nya atau darahnya itu kita bikin misalnya 10.000. Damage-nya 50. Ya bila-bila lah dia ngetuk-ngetuk itu 1 juta tuh paling udah gepuk matian terus. Itu frustrating, kecuali Anda pakai cheat engine baru bisa mengalahkan frustrating. Itu ada loh banyak game-game yang kayak gitu ya. Saya pernah kesal juga ya bermain game itu yang big boss-nya itu nggak bisa dikalahkan. Jadi hanya 1 kali gepuk ini kita udah KO. Akhirnya udahlah biar tidak frustasi kita pakai cheat engine. Bekukan darahnya. Udahlah pasti menang kan. Nah, itu untuk yang ini ya. Ya itu hanya user experience saya ya dalam hal game ya. Kemudian design principle. Nah, ini yang menjadi hal-hal utama dalam mendesain ya. Jadi Anda memang perlu secara abstrak ya. Jadi kita secara abstrak itu secara keseluruhan ya. Kita mengeneralisasi secara abstrak ya. Kita berpikir dari segala aspek dalam mendesain perangkat lunak. Jadi yang pertama itu kita bayangkan dulu apa yang mau dibuat. Apa yang menjadi tampilan Anda, produk Anda ini. Ini yang kadang-kadang saya ujikan di skripsi mahasiswa ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa ini dia bilang saya mau bikin sistem ini aplikasi kayak gini, metode algoritma gini. Sekarang saya tanya, tolong dong gambarkan kepada saya aplikasi yang Anda mau buat tuh kayak gimana sih? Nah, sulit mereka ngomongkan. Kenapa? Karena mereka belum tahu. Ya, belum tahu. Metode udah ada, tapi gambaran aplikasi tidak nampak. Ya. Biasanya yang saya nguji itu, kalau Anda punya gambaran, ya, apa yang mau dibuat, maka pasti Anda bisa jawab. Ini kadang-kadang yang kelirunya di mahasiswa skripsi. Ya. Kemudian do and don't of the interaction design. Jadi apa yang harus Anda lakukan dan apa yang tidak boleh Anda lakukan dalam melakukan interaction design. Ini yang harus Anda catat. Tidak semuanya bisa kita buat. What to provide and what not to provide at the interface. Apa yang harus Anda sediakan di interface dan apa yang tidak perlu Anda sediakan di interface. Jadi kadang-kadang mahasiswa bilang, wah ini tampilannya terlalu simple. Udahlah saya tambahkan tombol ini, tombol ini, tombol ini. Sebenarnya tombol ini tak ada gunanya. Barang ini tidak perlu. Nah, gitu misalnya. Jadi apa yang
sediakan dan apa yang tidak perlu disediakan. Ini harus kita pilih-pilih ya. Dan ini tentunya harus sesuai dengan apa kemauan dari user. Ya. Turunkan dari mix. Ya. Mix itu gabungan dari teori based knowledge, experience, dan common sense. Jadi kalau saya mendesain sebuah tampilan, ya, saya selalu berpatokan pada teori based design, knowledge, ada experience-nya, pengalaman kita ya, dan common sense. Nah, gitu loh. Kayak ini, desain-desain spanduk gitu ya. Kita mendesain spanduk. Temanya tentang web programming. Kan nggak mungkin kita cari gambarnya tentang animal misalnya. Kan nggak mungkin. Kita harus sesuaikan dengan tema. Jadi kayak temanya web programming, berarti saya harus cari gambar background yang punya tema tentang web programming. Ya. Atau kita mendesain tampilan spanduk yang web programming. Berdasarkan apa? Experience kita dong. Ya, kita experience kita gimana. Dan sense-nya. Kenapa? Karena spanduk itu harus bisa dilihat orang dalam jarak yang jauh. Ya, dan bisa terbaca. Jangan pula Anda bikin desain, tampilannya bagus, tapi orang dari jarak jauh 20 meter nggak tahu tulisannya apa, gitu ya, nggak kelihatan. Nah, itu biasanya spanduk ya harus gitu. Kita harus memperhatikan beberapa faktor sense kita. Ya, walaupun seni itu butuh ya. Seni itu butuh, pewarnaan itu butuh, tapi kita harus punya knowledge base-nya itu. Nah, ini harus kita gabungkan antara pengetahuan kita terhadap apa yang mau dibuat, experience, dan common sense. Ini terkait ini. Ya. Ini boleh di-highlight ini. Ya, untuk desain prinsipal ya. Nah, ini kalau untuk visibility for interface. Anda bisa lihat nih, visibility for interface. Ya, ini model yang bad design. Ya. Ini tidak tahu tampilannya di elevator ya. This is a control panel for an elevator. How does it work? Anda tidak tahu nih, ini tombol untuk apa nih, untuk apa nih, untuk apa. Biasanya kalau udah model kayak gini, kita bingung nih. Tombol apa ini kan? How does it work? Nggak tahu. Push a button for the floor you want. Kita mau pilih mana tombol yang kita mau. Nothing happen. Push any other button. Still nothing. What do you need to do? Jadi kalau misalnya kita nggak tahu nih tombol apa, kita klik. Ini apa efeknya? Klik ini nggak tahu apa efeknya. Klik ini nggak tahu apa efeknya. Ini pernah ketemu nih. Tapi bukan bad design ya. Dia sebenarnya desainnya bagus ya. Tapi karena dia liftnya itu udah jadul gitu, angka-angkanya hilang. Karena angka hilang, kita lihat ini kayaknya nggak tahu ini angka berapa gitu, kita pencet gitu. Nah, biasanya ada yang kayak gitu ya. Ada yang tidak di-maintain sehingga angka-angka itu hilang. Ya. Atau biasa Anda punya keyboard gitu ya, karena keseringan diketik, huruf A-nya itu lama-lama hilang huruf A-nya. Tapi kita karena experience udah tahu itu huruf A gitu ya. Walaupun di keyboard nggak ada huruf A-nya lagi gitu. Itu tergantung sih. Ya, tapi kalau yang ini berkaitan dengan yang benar-benar pure interface ya. Jadi benar-benar tidak ada guidance-nya. Ya. Yang tahu siapa? Hanya paling mekaniknya atau yang buat. It is not visible as to what to do ya. Jadi memang kurang bagus ya yang model desain ini. Nah, bagaimana kita mengimprove pure interface ya? Kita kasih label lah. Ya, biasanya paling gampang itu kita kasih label atau kita menggunakan room card ya, karena sekarang beberapa hotel di Jakarta itu sudah pakai room card. Jadi kalau Anda mau naik lift itu harus pakai kartu. Tujuannya adalah menghindari orang luar yang masuk yang tidak punya kepentingan masuk ke dalam hotel, ke kamar hotel. Nah, itu. Ya pernah ketemu ya, kalau yang pernah ke Jakarta ataupun ke Jogja ataupun di kota-kota besar, Makassar segala itu, mereka ada hotel yang sudah pakai kartu. Ya. Kalau kita bukan kartu, masih pakai kunci. Ya, apalagi di hotel-hotel di Sanggau itu masih pakai kunci itu. Kuncinya tuh kunci yang itulah. Ya.
Jadi kayak di Singkawang itu saya di Hotel Sentosa juga masih pakai kunci ya. Jadi belum pakai kartu ya. Yang pakai kartu mungkin yang sudah sekelas kayak di Grand Mall gitu ya. Ya, kalau di Pontianak sih udah pakai kartu lah ya. Ada ya yang masih pakai kunci sih rata-rata sih ya masih banyak lah. How would you make this action more visible, make the card reader more obvious, ya? Provide an auditory message that say what to do which language. Nah, ini tergantung nih. Jadi waktu kita pencet dikasih ada suara gitu ya. Kalau saya absen di depan itu, absen dosen itu, waktu ditekan thank you gitu. Berarti kan valid gitu ya. Nah, mungkin di waktu ditekan move to second floor. Nah, gitu. Jadi ada suara yang lebih bagus gitu. Provide a big label next to the card reader that flash when someone enter. Ini penting nih. Jadi kita bisa kasih label gitu ya. Make relevant part visible. Make what has to be done obviously. Ada yang mau tanya? Nah ini kalau kita lihat nih, what do I do if I'm wearing black? Invisible automatic control can make it more difficult to use. Jadi ini kalau yang automatic faucet ya, ini biasanya waktu kita ya, turn on atau walk up to sink ya, ini di kloset nih ya, atau kita cuci tangan gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan warna yang gelap itu biasanya dia tidak akan dapat. Sekarang tuh style banget kalau orang nggak megang HP dalam 3 jam. Jadi kalau kamu nggak dibalas juga ya itu sengaja diabaikan. Makanya kerja biar tahu rasanya sibuk banget sampai mesin dan kemudian nggak bisa balas chat orang yang blok prioritaskan. Oke ya. Oke, jadi udah saya matiin tadi moodnya. Jadi ini untuk yang faucet ya. Jadi ini karena mungkin pengaruhnya warna gelap itu ibaratnya dia nyerap cahaya kali ya. Jadi ada sinar infrared katanya dia menyerap. Tapi nggak tahu ya. Perasaan saya sih nggak ngaruh lah ya. Jadi waktu kita dekatkan ke sensor, dia sudah punya penggunaan ya. Nah, ini kadang-kadang memang sulitnya ya. Kalau misalnya ada orang yang tidak tahu tombolnya nih, mana sih tekan kerannya tuh ya? Nggak ada nih. Ternyata memang harus dekatkan ke kerannya, baru airnya muncrat gitu ya. Ini tergantung sih. Jadi tidak semua orang tahu sih yang menggunakan sensor gitu ya. Kemudian mode feedback ya. Sending information back to the user about what has been done, ya, including sound, highlight, animation, and combination of this. For example, when skin button is clicked, it provides sound and red highlight back. Oh, ini hanya memberikan satu feedback ya. Ya, ini tergantung sih kalau kita mau memberikan satu information back. Ini nanti kalau mau mode kayak gini, feedback ya, itu di sequence diagram itu harus Anda gambarkan event untuk recall-nya ya. Jadi waktu dia baliknya itu harus digambarkan di feedback-nya. Nah, ini. Jadi waktu event klik, apa yang kita berikan bahwa klik itu sudah kena gitu ya, sudah diberikan gitu misalnya. Nah, kalau kayak gini, kayak tombol previous itu dikasih highlight misalnya. Oh, artinya button ini sudah kena klik tadi. Kalau kayak Anda ACC KRS kan, begitu saya ACC KRS, dia nanti ada muncul pop-up. Pop-up-nya itu adalah bahwa ACC Anda sudah di ACC gitu ya, KRS Anda sudah di ACC. Itu termasuk feedback juga. Jadi hanya memberikan satu informasi kembali kepada user. Nah, biasanya ini harus digambarkan di sequence diagram. Jadi kalau Anda gambarkan sequence diagram, kalau ada feedback dari event, suatu event, maka ini harus digambarkan sebagai feedback. Ya, ini kadang-kadang dilupakan oleh mahasiswa nih waktu nyusun diagram UML, dia bikin ada eventnya tuh. Terima kasih sudah mengklik. Nah, ternyata eventnya itu di sequence nggak digambarkan. Nah, padahal itu sudah ada dibuat. Ini harus sinkron ya waktu Anda buat.
Nah, batasannya apa? Ya, constraint-nya ya. Restrict the possible action that can be performed ya. Biasanya kita waktu mengklik sesuatu ya. Nah, button ini begitu diklik ternyata dia mengaktifkan atau men-trigger event lain. Misalnya button lain semuanya disable. Misalnya kita buat kayak gitu. Jadi kita men-restrict possible action that can be performed. Jadi kita bisa membatasi beberapa aksi yang setelah diklik ini tidak bisa dipakai lagi aplikasi actionnya tidak bisa digunakan. Ya, bisa juga help prevent user from selecting incorrect option. Nah, ini juga bagus ya. Physical object can be designed to constrain thing. For example, there's being only one way you can insert a key into lock. Ya, contohnya kayak itulah yang tadi masuk ke hotel itu hanya menggunakan kunci dari kartu ya. Kartunya tuh jenis RFID atau NPC ya gitu ya, model gitu. NFC ya, NFC atau ke RFID itu. Local or ambiguous design, nah ini adalah contoh desain yang ambigu ya. Kenapa? Karena lubangnya sama nih, Anda perhatikan lubangnya sama. Ini untuk PS2 ya, sama mouse ya. Keyboard PS2 sama mouse PS2. Ini bingung nih. Cuma di sini di bawahnya di atas ini mouse, ini bawahnya keyboard. Berarti kalau dilihat lubangnya sama, boleh kan saya colok sini ini untuk keyboard, ini untuk mouse, atau ini mouse, ini keyboard gitu. Ini kadang-kadang jadi ambigu. Nah, ini yang model ambigu. Nah, lebih mudah ini kalau kita buat labelnya kayak gini. Nah, ini berarti lubang ini untuk mouse, yang ini untuk keyboard. Ini mungkin untuk komputer saat ini udah nggak ada lagi ya, karena ini format lama, PS2. Konsistensi ya, misalnya Ctrl C itu untuk copy, Ctrl S itu Ctrl save, Ctrl O itu open gitu ya. Kadang-kadang ada yang jahil ya, setting manual, Ctrl C itu jadi Ctrl apa gitu ya. Jadi ya ini konsistensi aja sih ya. Memang Windows itu sudah mengatur ya, ataupun di Office gitu, dia mengatur bahwa Ctrl C itu untuk copy, jadi walaupun versinya sudah makin lama makin naik, ya penggunaan shortcut key ini tidak berubah. Ya. Kenapa? Karena orang sudah terbiasa. The main benefit is consistent interface are easy to learn and use. Kemudian when consistency breakdown ya. Ini kalau misalnya kita bermain di yang lain ya. What happen if there is more than one command starting with the same letter? For example, save, spelling, select, install. Jadi kalau misalnya kita shortcut-nya itu terkait dengan command yang mirip letternya misalnya. Katakanlah ada save, kemudian ada satu lagi yang pakai huruf S juga gitu. Misalnya shoot gitu ya, saya contoh shoot. Kan nggak mungkin yang satu Ctrl S itu save, yang shoot-nya itu kita mau pakai apa gitu. Nah, berarti biasanya kita kasih dengan karakter berikutnya gitu. Ya. Nah, dan seterusnya ya. Jadi kita bisa bikin kombinasi atau rule baru lah ya untuk keyboard. Ini biasanya ada sih settingannya ya. Kalau misalnya di dalam game itu default-nya kan ada panah atas, panah bawah, panah kiri, panah kanan ya. Sedangkan itu berada posisi di tangan kanan. Kalau saya main game itu saya selalu mengganti posisi panah atas, panah bawah dengan huruf ASDW ya. Kenapa? Karena sudah di sebelah kiri. Memang untuk menggerakkan saya sukanya di sebelah kiri. Untuk menggerakkan karakter ya. Itu. Nah, itu bisa kita setting ya. Ya kan nggak mungkin kita main gerakan itu pakai yang tombol panah bawah dan sebagainya itu yang di sebelah kanan ya. Agak repot main game ya. Maka selalunya biasanya diganti. Kita setting sendiri keyboardnya ya dengan settingan Anda sendiri. Itu boleh nih. Oke, kemudian layout juga ya, ini yang lain sih sama aja sih terkait dengan konsistensi. Kemudian untuk keyboard layout, ini banyak nih. Kalau di handphone itu modelnya ya 1, 2, 3 di atas ya, sampai 0 di bawah. Kalau kalkulator,
atau di komputer keypad terbalik. Ya. Ini model layout keyboard ya, layout dari numbers. Ya. Kalau di handphone ya ini modelnya, kalau ini yang di keyboard atau kalkulator. Nah ini tergantung aja sih mau gunakannya mana. Ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang bahasan dari key point kita nih ini. Jadi inti dari key point kita itu ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya.